ketika taruhlah pilkada, taruhlah pilpres, itu jangan menjadi costly. Akhirnya kan ya adalah setoran balik ya, seperti itu. Saya nggak berpikir atau berencana menjadi apapun, tapi Tapi memang benar ya Pak ya, yang dikatakan Mbak Adi, apakah sebelumnya itu pernah membangun jalan-jalan yang tanpa jalan yang berliku ya. Ya, Oke. Kalau jalan memang bukan yang pertama di Purwodadi itu. Ya, kita pernah membangun ngecor juga di Jawa Barat itu. Kemudian di Purwodadi itu sebelum dicor pun kita itu ya mungkin sudah puluhan tahun ya, itu kita setiap mau lebaran tuh kita kirim batu, pasir ya untuk sekedar bisa dilalui pada saat lebaran. Jadi ya sudah biasa. Kemudian kemarin itu ya pada titik tentu saya bersyukur sih diberi kesempatan oleh Pemkab untuk beramal jariah itu. Jadi perspektifnya positif seperti itu. Tapi beberapa kali yang saya sampaikan juga bahwa di sana itu tatapan sahabat orang tua saya, sahabat kecil saya, masyarakat itu adalah sudah bukan proposal lagi, bukan apa, ya itu sudah tatapan, ratapan, sudah kayak tangisan, ayo dong mas gitu. Ya alhamdulillah kita bisa lakukan. Dan jujur saja melihat kegembiraan mereka, melihat kebanggaan mereka itu nyesel juga kenapa nggak dari kemarin kita selesaikan seperti itu. Jadi ya doain aja kita bisa tetap berbuat. sudah sejak kapan Pak mulai membangun jalan ini? Membangun jalan bukan sejak kapan ya, tetapi jalan ini kan hanya bagian dari yang kita kerjakan dalam bentuk amal jariah maupun sodakoh gitu ya. Jadi jalan memang bukan prioritas kita. Kemarin itu kita satu masjid itu pasti, pesantren iya, kemudian yatim piatu iya, honorer iya kita bagi ya semampu kita ya, yang kita delivery itu seperti itu. Kemudian jalan memang yang kita cor itu dua titik, tapi kalau yang kita perbaiki tapi konstruksinya tidak sampai cor tuh ada beberapa juga sih sebenarnya seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya mana jalan lagi, ini menyinggung PUPR, menyinggung pemerintah, janganlah. Setelah apa namanya kan sempat viral ini di sosial media baik di mana-mana. Ini terus sekarang kehidupannya gimana Pak setelah viral kemarin? Pertanyaannya Pak? Setelah viral kemarin sekarang kayak gimana? Apakah sekarang juga banyak yang nge-DM atau Lebih terkenal dari untuk sebelumnya. apa namanya minta bantuan gitu? Ya kalau lebih dikenal ya. Kemudian yang apa nge-DM minta bantu iya. Terus apa lagi? Banyak hal yang Minta foto. ada perubahan lah. Tapi yang tidak berubah adalah bahwa persepsi saya, prasangka saya adalah selalu positif, prasangka baik saja kepada siapapun, kepada apapun, kepada ketentuan Allah. Nah, sehingga saya insya Allah tidak punya pikiran ataupun hal yang tidak bagus di hati saya. Capek, rugi, keburu mati nanti. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sedih, menyakitkan ketika ada yang minta tolong nggak bisa bantu, itu sedih jujur aja, pasti itu. Aduh. Tapi pada saat tertentu rasionalitas kita kan juga masih terjaga. Apa itu? Kok tiba-tiba orang gampang meminta? Itu juga sebenarnya sebuah keprihatinan gitu loh. Karena begitu prinsip meminta itu
ya kecuali sudah dibuktikan bahwa memang dia sudah berusaha dalam posisi kapasitas terbaiknya, kesempatan terbaiknya, adalah yang namanya ketidakberuntungan dalam hidup. Tapi kalau beberapa kali saya review ini usia masih sekian begini kok gampang banget itu, ya itu ada yang harus diperbaiki di mentality kita, di masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu menyadarkan bahwa di masyarakat kita tuh banyak yang quote and quote secara akses ekonomi, akses pekerjaan itu belum terjawab. Nah itu menjadi PR bagi kita semuanya, apalagi saya nggak akan menyinggung pemerintah dahulu lah. Setidaknya kita berpikir bagaimana kita punya kontribusi, punya hal-hal yang baik yang bisa kita distribusikan seperti itu. Saya mencoba beberapa kali jujur saja zakat sodakoh kita itu kita deliver menjadi modal sebuah koperasi. Ada 3 yang pernah kita coba, tapi jujur saja gagal semuanya. Karena saya juga tidak dalam posisi punya kapasitas untuk mendampingi, melatih sehingga itu berjalan. Pada akhirnya yaitu akhirnya bantuannya itu direct menjadi sesuatu, menjadi bantuan yang langsung orang per orang dan sebagainya. Padahal kalau ya kita sekarang seneng lah, ada lazis, ada macam-macam itu. Semoga itu bagian yang bisa menumbuhkan, bukan menjadi pemadam kebakaran, tapi menumbuhkan kapasitas untuk siapapun yang kebetulan belum mempunyai akses pertumbuhan ekonomi itu bisa bertumbuh melalui cara-cara seperti itu. Ada ambisi untuk politik atau apa sampai presiden, itu dari harapan Pak Joko sendiri seperti apa? Ya sebenarnya begini, nawaitu saya hanya pengen menjadi orang yang bisa berbuat baik, berbagi kebaikan, kemudian bisa memberi manfaat buat sesama. Poinnya di sana. Ketika cara berpikir kita semuanya itu sudah dikooptasi bahwa semuanya itu harus, bahwa yang baik, yang hebat itu pejabat, itu yang menurut saya yang harus kita koreksi bersama. Karena siapapun kita, manusia itu hebat ketika memang meyakini dan terus berupaya untuk melakukan hal yang hebat. Hal hebat itu sederhana, tidak menjadi parasit sosial, bisa mandiri, bisa menjaga keluarganya, bisa menjaga kawan-kawannya, itu sudah super hebat. Sehingga apa? Makanya banyak politisi ataupun bahkan presiden mendapat kritikan gagal itu kan apa? Ya karena semuanya seolah-olah menjadi beban satu jabatan tertentu. Padahal pejabat yang tertentu pun itu quote and quote masuk ke sana juga belum tentu dimotivasi, diingatkan untuk hal yang sebaik Anda duga. Bahkan juga berkuasa karena ya untuk kepentingan dirinya atau golongan itu lebih tinggi, jujur saja lah. Nah itu yang mestinya harus kita koreksi di masyarakat kita. Apa itu ketika taruhlah pilkada, taruhlah pilpres, itu jangan menjadi costly. Akhirnya kan ya adalah setoran balik ya seperti itu. Nah kalau saya sebagai pengusaha itu nggak berpikir menjadi apa dan untuk apa, tapi harus produktif dan harus bisa menjaga semuanya. Harus produktif, kita ini harus produktif. Jadi saya nggak berpikir atau berencana menjadi apapun, tapi saya harus fokus bagaimana siapapun kita itu harus mampu menjaga diri kita sehingga kita bisa memberikan kebaikan. Itu. Pertanyaan yang kedua, apa punya keinginan? Jabatan atau apapun itu kan sebenarnya alat, tool, bukan tujuan. Ketika jabatan itu sudah menjadi tujuan, setelah menjabat mau apa? Pertanyaannya kan ada ke sana. Nah, siapapun kita kalau dari awal tujuannya itu memberi manfaat, berbagi kebaikan, ketika kaya pun dia juga nggak ada disorientasi, nggak, insya Allah nggak sakau, nggak hal-hal yang destruktif lain.
tetap positif pastinya. Dan kecenderungan itu yang atau nilai itu yang mestinya harus ditularkan teman-teman pers ya, utamanya kampanye kebaikan itu harus ada. Karena kita terlahir itu karena ada kebaikan kasih sayang. Benar kan? Kita menjadi pintar karena kebaikan kasih sayang guru. Nah, sekarang guru juga quote and quote, ketika mereka mendidik itu ancamannya pidana. Kan sedih. Padahal kita harus berprasangka baik bahwa guru itu tidak ada niat mencederai apapun itu. Saya pernah dipukul penggaris sama guru saya dahulu, dijewer pernah, dihukum suruh lari-lari sering. Tapi alhamdulillah ketika saya ketemu guru saya, ya saya tetap cium tangan. Saya lebaran ya insya Allah tetap datang memberi sesuatu.